Sikap Tuhan Yesus menjadi pelajaran berharga bagi kita. Untuk kita berani dan terpanggil berkomitmen menegakkan kebenaran. Karena saudara, jika satu saat entah kapan, kalau kita tidak lagi punya komitmen dalam gereja kita, terutama di Kota Baru ini, maka gereja yang kita bangun ini dengan susah payah akan menjadi sia-sia. Saya akan menunjukkan beberapa foto di mana gereja-gereja di Eropa kehilangan komitmen mereka. Di foto yang pertama itu, nanti sebentar bisa diperbesar. Ini adalah di gereja Katolik yang bernama Gereja Santa Anna Amstelveen di Belanda, yang pertama itu. Gereja ini telah diubah menjadi sebuah bar. Saudara tahu bar itu kan tempat minum-minum. Pada foto yang kedua itu terjadi di Belgia, di mana gereja dialihfungsikan menjadi kafe, ya, bar kafe, mirip juga. Mengapa? Karena warga gerejanya makin hari makin kehilangan komitmen untuk bergereja secara sungguh-sungguh. Di foto ketiga adalah gereja kita sekarang ini. Kalau kita juga kehilangan komitmen untuk menegakkan kebenaran, maka satu saat mungkin gereja kita juga menuju ke arah yang sama. Memang orang datang ke gereja, tapi bukan untuk beribadah, tapi untuk cari minuman, untuk bersosialisasi, entah bagi para sosialita atau para politisi, atau mencari hal-hal lainnya. Ini yang kita takutkan. Apakah kita meniru Kristus sebagaimana teks kita hari ini? Apakah kita tinggal diam? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Hari ini ada anak-anak dan orang dewasa yang akan dibaptis. Pengajaran terhadap mereka dari orang tua, saksi, Bapak Ani dan Mama Ani, itu penting bagi anak-anak kita. Sebagai satu komitmen iman yang bukan saja hari ini kita saksikan di hadapan jemaat dan Tuhan, tapi harus terus-menerus diwujudkan dalam kehidupan. Begitu juga hari ini banyak anak kita, lebih dari 60 orang, akan menjadi anggota SIDI, Gereja Masehi Injil di Timor, dalam lingkungan Jemaat Kota Baru. Mereka memang sudah dewasa, bisa mendidik diri mereka, menjaga iman mereka. Tapi orang tua tetap diminta berkomitmen dan bertanggung jawab, mengawasi mereka sampai mereka betul-betul dewasa dan mandiri secara iman. Saudara, mari kita mendalami bagian ini satu persatu. Jadi bagian yang pertama itu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah. Ini banyak penafsir yang bilang ini sebuah tindakan simbolik, tindakan profetik, sekaligus suatu penilaian
penghakiman juga kepada sistem keagamaan yang telah menyimpang dari ajaran-ajaran Allah. Mereka telah kehilangan orientasi. Misalnya dikatakan oleh ahli tafsir namanya Lane, atau ini sebuah drama profetik menurut Wright. Nah saudara, bagaimana kita menyikapi ini? Melihat satu konteks di mana Tuhan Yesus mengkritik sistem keagamaan. Artinya Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan rumahnya, tempat di mana Allah ada bersama umatnya, diubah, dialih fungsikan. Maka dia bertindak menyucikannya. Di sini kita belajar bahwa hidup kita juga adalah bait Allah. Pada bagian lain dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengatakan tubuh kita sendiri adalah bait Allah. Apakah kita juga bersih dari motivasi duniawi ini? Dan bagaimana hidup kita untuk terus menerus dilatih, memiliki motivasi untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Gereja adalah rumah Allah yang menjadi tempat di mana setiap orang percaya diperkenalkan untuk beribadah, berdoa. Tugas orang tua terus membawa keluarganya, membawa dirinya, pasangan hidupnya, seluruh anggota keluarga ke rumah Allah itu, di mana kita bisa berkumpul, beribadah, dan berdoa. Di bagian yang kedua, rumah Allah adalah rumah doa bagi segala bangsa. Ini gambar bait Allah yang dibangun Raja Salomo sebelum dihancurkan oleh Jenderal Romawi, Jenderal Titus. Bangunan yang megah. Tuhan Yesus mengutip Nabi Yesaya pasal 56 ayat 7. Rumah Allah, bait Allah itu sebagai tempat doa bagi segala bangsa. Dalam arti kita, konteks kita, gereja, Gemit Kota Baru ini adalah tempat berdoa bagi semua orang, semua suku bangsa. Di sini ada orang Rote, ada orang Sabu, orang Timor, orang Alor, orang Batak, orang Jawa. Semua orang dari berbagai bangsa di dunia ini. Tempat kita semua berkumpul. Tempat kita semua dipanggil. Karena itu maka di sini dalam gereja ini juga tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun. Layanan gereja harus merata. Dia rumah doa bagi semua orang. Entah orang kaya, orang miskin juga. Orang yang berpangkat, bahkan orang yang tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Gereja adalah tempat bagi semua orang. Fungsi dari gereja, fungsi dari bait Allah adalah untuk berdoa. Bukan untuk tempat berdagang atau bertransaksi. Dalam bentuk apapun. Ini kritik dari Friends. Banyak gereja-gereja modern, kadang juga hampir mirip, dialihfungsikan. Jadi tempat para politisi, jadi tempat para pedagang, jadi tempat bagi semua orang yang memiliki motivasi yang tidak benar.
Tuhan Yesus mengkritik dan mengingatkan rumah Allah adalah rumah doa bagi segala bangsa. Nah, kalau dia rumah doa, maka tugas orang tua tiap-tiap hari mengajar anaknya. Mengajar siapa saja dalam lingkungan keluarganya. Ingat ke gereja ya. Ingat ke sekolah minggu. Ingat ada pengajaran katekisasi. Jangan tunggu ada dengar mau CD baru mendorong anaknya untuk ikut. Ya. Pergi tondok kepala minta pendeta, bapak pendeta, mam pendeta tolong CD anak saya. Padahal sepanjang hari, sepanjang minggu, tugas orang tua di mana? Kita harus sadar, membangun komitmen rumah Allah adalah rumah doa. Tempat di mana kita mengajar segala hal yang baik, yang berguna bagi iman kita. Bagian yang ketiga, Tuhan Yesus mengutip Yeremia 7 ayat 11. Kita pindah di bagian yang ketiga, sarang penyamun. Ya. Di sini ada beberapa hal yang menarik di sini. Tuhan Yesus mengutip Yeremia 7 ayat 11. Kamu menjadikan sarang penyamun. Karena Tuhan Yesus melihat ada kemunafikan rohani. Orang memakai simbol agama untuk membenarkan ketidakadilan. Saudara, ada penafsir yang meneliti bahwa di bait Allah itu sebetulnya ada juga dijual hewan-hewan kurban. Ada domba, ada burung merpati, ada burung tekukur dan lain sebagainya. Kalau orang membeli di luar, itu harganya murah. Harga seperti di pasaran umumnya. Tapi ketika sudah sampai di pelataran bait Allah tadi, harganya sudah 3 kali lipat, bahkan bisa sampai 10 kali lipat. Mengapa? Orang terpaksa beli. Supaya apa? Supaya dia bisa ikut dalam prosesi pengampunan dosa dan ritus-ritus lainnya. Nah, ini ketidakadilan yang dikritisi Yesus. Tuhan Yesus menganggapnya ini bukan lagi rumah doa, tapi sarang penyamun. Di situ hanya ada formalitas bahwa ini lembaga agama. Tapi yang dipraktikkan adalah ketidakadilan, kecurangan-kecurangan, ketimpangan-ketimpangan. Dan ini sangat membuat Yesus marah. Kamu menjadi sarang penyamun. Tuhan Yesus mengobrak-abrik. Hari ini anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita ada yang dibaptis dan disidi. Ini bukan hanya sekedar sebuah tradisi, sebuah formalitas belaka. Ini juga bukan hanya simbol, tapi ini adalah komitmen untuk hidup benar di hadapan Allah. Terutama bagi adik-adik yang di sini. Komitmen Anda untuk setia pada Kristus tidak akan diganti oleh karena jodoh, oleh karena pekerjaan, oleh karena pangkat, atau oleh karena apapun. Komitmen itu harus dijaga. Komitmen orang tua untuk mendidik anak-anaknya itu juga harus dijaga. Tidak boleh kendor setapak pun. Tidak boleh mundur. Di bagian yang keempat, kita lihat bagaimana respon para imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Pertama,
Responnya yang dicatat oleh penulis Injil Markus ini sangat jelas. Mereka memang takut. Tapi mereka tidak takut Tuhan. Pemimpin agama itu takut kehilangan kuasanya, pengaruhnya, kehilangan pendapatan tambahan dari hasil-hasil perdagangan di Bait Allah itu. Dari komisi-komisi. Jadi mereka takut itu semua akan hilang. Wibawa, pengaruh, tambahan pemasukan. Daripada takut kepada Allah. Itu respon mereka. Sehingga mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Dan ini kenyamanan palsu yang Tuhan Yesus mau hancurkan. Mereka tidak sesungguhnya hidup sejati sebagai orang beriman kepada Allah. Yang hidup sungguh-sungguh dari Taurat Allah yang sudah diberikan melalui Musa. Dan generasi secara turun-temurun. Saya kutip di situ Edward. Dia bilang kehadiran kerajaan Allah. Kehadiran Kristus. Mengguncang kenyamanan palsu manusia ini. Jadi Kristus membenci kepalsuan. Kita ditantang untuk hidup berani sesuai dengan kehendak Kristus. Meski harus bertentangan dengan arus dunia ini. Sistem dunia yang salah. Kita harus berani. Kita semua yang mengikuti kebaptian baptisan dan peneguhan sidik hari ini. Baik di bawah maupun di balkon. Kita harus sadar bahwa apa yang terjadi hari ini bukan sekedar tradisi kebiasaan kita. Entah datang setiap minggu atau membaptis anak-anak kita atau mendorong anak-anak kita untuk sidi. Tetapi ini satu cara Tuhan, panggilan Tuhan untuk kita terus-menerus berkomitmen. Bagi diri sendiri, juga bagi keluarga kita, bagi siapa saja, untuk selalu mendengar suara Tuhan, belajar dengan rendah hati, untuk setia padanya. Adik-adik kita yang sekarang ada duduk ini, tidak hanya duduk dan mendengar, tapi sambil mencatat dalam hati, mengingat, dan kemudian bertekad melakukan. Saudara, saya juga ada slide yang berikutnya. Ini gambar yang menarik bagi saya. Dan ini untuk semua orang tua. Bukan hanya bagi ibu bapak, opa oma yang anaknya atau cucunya dibaptis. Banyak orang tua memanjakan anak. Memberi makan pada anaknya dengan sekenyang-kenyangnya. Memberi yang terbaik. Makanan yang disukai anak-anak. Tapi lupa untuk memberi makanan rohani yang jauh lebih penting. Tuhan Yesus bilang, manusia tidak hidup hanya oleh karena roti. Tapi manusia hidup karena firman. Karena itu, tidak cukup orang tua membesarkan anak hanya dengan makanan, pakaian yang mewah, fasilitas motor, mobil, dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun mental kemandirian mereka. Mental berjuang sendiri. Mental untuk tidak hanya memberi tangan untuk meminta. Tapi kemampuan juga untuk memberi. Termasuk menghargai dan membanggakan orang tuanya. Ini jauh lebih penting.
Dan ini firman yang berbuah, berdarah, bertumbuh dalam dirinya, jiwanya. Supaya apa? Dimanapun dia berada, dia kuat. Dia mampu menghadapi segala tantangan. Karena itu saudara, saya tentu tidak akan bicara panjang. Kita mengakhiri renungan kita ini. Saya mengajak kita semua yang ada di Kota Baru ini untuk kita sungguh-sungguh berdoa. Kita sungguh-sungguh memperbaiki segala hidup kita. Saya sendiri yang berkhotbah bukan manusia sempurna. Saya punya 3 orang anak. Kadang saya salah mendidik mereka. Salah mengarahkan mereka. Tapi itu bukan berarti kita tidak bertindak. Kita terpanggil bertindak seperti Kristus. Berkomitmen selalu untuk menegakkan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Kita akan mendengar kembali paduan suara Jubilatio. Terima kasih untuk persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati.